Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Haitsu fadlana bil iman wal islam wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu bil hadyil mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim wa an'am 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassallu tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Kursi yang dimuliakan Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu memuja dan memuji Allah. Di siang, malam, pagi, sore kita gunakan untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, mengagungkan nama Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, seraya memohon ampun atas segala kegagalan, atas segala kekurangan dalam kita berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi penting untuk selalu kita mengingatkan bahwa dalam diri kita ada kewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan selalu mengabdi, memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbarui iman itu dengan sendirinya akan membawa kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan jadidu imanakum, hendaknya kita selalu mengabdi iman kita. Apakah sebagian kita lebih banyak ingat kepada Allah atau lebih banyak lainnya? Apakah dalam sebagian kita lebih dekat kepada Al-Quran atau kepada hiburan? Apakah sebagian kita lebih dekat dengan majlis-majlis ilmu atau membuang-buang waktu tanpa guna dan faedah? Maka mengabdi iman agar tetap menjadi merek dan menjadi alamat keislaman dan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah menjadi sangat penting ahlinya. Lalu seperti apa kita mengabdi iman kita, mentasdid iman kita? Wajib jadi keimanan. Bagaimana kita memperbaharui iman kita? Biqauli la ilaha illallah, dengan selalu berucap la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sebenarnya kita sedang berucap la ma'budu illallah, bahwa tiada sesembahan, bahwa tiada yang boleh disembah, bahwa tiada yang patut disembah, bahwa tidak ada yang boleh lebih didewakan, diutamakan, bahwa tidak boleh ada yang lebih dipercayai illallah kecuali Allah. Ketika kita berucap la ilaha illallah, hakikatnya kita sedang berkata la yamluka illallah. Tidak ada yang boleh dimintai, dicurhati, disepakati untuk segala kebutuhan hidup, untuk menentukan segala keperluan, segala urusan, kecuali
wali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Nabiullah Musa alaihi wassalam matur kepada Allah, ya Rabbi qad da'autuka, aku telah berdoa kepadamu, aku telah beribadah kepadamu lailan wa nahar, siang dan malam. Falam tujib da'wati, tetapi engkau tak pernah mendengarkan doa kami, tetapi engkau tak kunjung mengabulkan permintaan kami. Fa'alimni ayatullani bima aqadtuhu ilaika ya Allah, maka tunjukkan kepada aku ya Allah bagaimana sebenarnya kami harus mengabdi kepadamu, kami harus menjunjung tinggi syariat, kami harus bersyukur atas nikmat-nikmat. Wa qul ya Musa la ilaha illallah, maka mengucapkanlah wahai Nabi Musa la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini harus menjadi hiasan lisan kita, harus menjadi kebiasaan dalam setiap pembicaraan kita, mengawali mengakhiri pembicaraan atau di tengah-tengah kita menyampaikan sesuatu perkataan, maka harus ada ucapan la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang sesungguhnya paling inti dan paling urgen dalam kehidupan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat sejauh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah masih memperkenankan kita untuk bisa sampai hari ini menikmati segala anugerah hidupnya. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati berbagai aneka makanan, kita masih bisa menikmati aneka segar minuman, kita masih bisa membedakan ini yang masam, ini yang manis, ini yang lama. Sesungguhnya itu semua adalah anugerah Allah kepada kita. Kaki kita masih kuat untuk melangkah beberapa meter, bahkan 10 meter. Tangan kita masih bisa bergerak, masih bisa memanggil dengan isyarat. Lidah kita pun masih bisa berucap, bahkan semua gerak tubuh kita masih normal. Tentu ini sebuah anugerah dari Allah. Tetapi itu semua akan berhenti pada suatu saat. Lidah kita akan berhenti, tangan kita akan berhenti, kaki kita pun juga akan berhenti. Detak nafas jatuh kita pun nanti akan berhenti. Kita tidak tahu kapan berhentinya. Yang jelas semua telah disiapkan terminalnya oleh Allah, dan kita akan pasti menuju ke terminal kita masing-masing. Maka sebelum semuanya akan sampai pada terminalnya, ada baiknya kita menghisap diri kita. Kita telah berada di bulan yang ke-12, insya Allah akan sebentar lagi tiba, yang berarti undangan 1 tahun sudah akan hampir habis 1 bulan ke depan. Maka hari kita setiap waktu, setiap jam, setiap detik akan berkata, "Anta khalqun jadid." Wahai anak manusia, aku waktu. Waktu ini adalah makhluk, dan makhluk yang paling baru adalah aku, karena ia akan hadir setiap waktu. Wa ala alamika syahid. Aku waktu ini bersaksi atas segala yang engkau lakukan. Aku waktu ini bersaksi atas segala yang engkau ucapkan. Aku waktu ini menjadi saksi atas segala yang engkau niatkan. Aku waktu ini menjadi saksi di hadapan Allah atas segala yang akan sedang dan kamu inginkan. Subhanallah, ternyata kita ini disaksikan oleh waktu. Waktu melihat kita sedang apa kita, waktu menyaksikan kita sedang apa kita, dan waktu menilai kita apa yang akan direncanakan oleh kita, dan semuanya oleh waktu itu akan dihancurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya nanti yang berkata bukan lidah kita, bukan lisan kita, tetapi tangan kita yang akan berkata dan menjadi saksi bagi semuanya adalah kaki
يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Maka semuanya akan tiba pada terminalnya. Kita mampu untuk merenungi apakah kita sudah lebih dekat kepada Allah atau kita masih jauh dari Allah. Apakah kita sudah lebih dekat dengan amal soleh atau kita masih jauh dari amal soleh. Maka ketika kita akan bertemu dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah kesempatan emas bagi kita yang masih diberikan waktu oleh Allah. Di dalam riwayat-riwayat hadis banyak disebutkan oleh kitab Fiqh Sunnah atau oleh kitab At-Tawfil Jami' di Ahadits Rasul. Di sana diterangkan min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min al-ashri. Jika ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dan dibanggakan di hadapan makhluk-makhluknya adalah amalan-amalan yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya, apakah amal itu lebih baik dari jihad fisabilillah? Faqul, nah, lebih baik dari jihad fisabilillah illa idza kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un fadawjatuhu a'la itu, kecuali jika fisabilillah itu memang menjadi syahid akhirnya. Artinya para jemaah sekalian, kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal yang pahalanya subhanallah. Jika kita berpuasa 1 hari di tanggal 1 sampai 9 ini, 1 harinya dinilai kasihan di sana seperti berpuasa 1 tahun. Jika kita menghabiskan waktu malam kita untuk tawadhu munajat kepada Allah, maka dinilai kajian Lailatul Qadri seperti kita sedang munajat di malam Lailatul Qadri. Sungguh luar biasa dan begitu besar Allah memberikan bentangan pahala kepada kita. Tergantung bagaimana kita menyambutnya bentangan dan harapan yang diberikan oleh Allah ini. Tetapi yang pasti waktu sekali lagi akan menjadi saksi bagi kita. Apakah waktu berguna atau waktu berlena, apakah waktu berfaedah atau berguna, semua terpulang kembali kita masing-masing. Dengan memohon petunjuk kepada Allah, dengan selalu memohon kewelasan Allah, dengan selalu berharap ridha Allah, semoga Allah selalu memberkati kita untuk bisa berbuat beramal yang baik, untuk tetap bisa beristiqomah beristighfar walaupun kepada Allah, dan senantiasa Allah menerima pertaubahan kita, dan senantiasa Allah mengabulkan doa-doa kita, termasuk doa-doa kita untuk anak cucu kita dan generasi kita dan kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah masih mengamini doa kita, semoga Allah masih memperkenankan kita untuk menikmati anugerah hidupnya yang maha mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul bariyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum nabiyun najran. Amma ba'du fa ya ibadallah, usiini wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asha. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
وتعليما. وقد قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ما معنا، اللهم احفظنا واحفظ ما معنا، اللهم بلغنا وبلغ ما معنا، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر.